khalaqas samawati wal arda wa jala dhulumati wa nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa dalam hati kita masing-masing. Sebab iman dan takwa kalau tidak kita tingkatkan akan mengalami kemerosotan, bahkan hilang dalam dada kita. Kalau manusia tidak punya iman dan takwa, akan melahirkan perbuatan kemudian kemaksiatan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa di mana saja berada, dalam keadaan apapun. Sebab orang yang mulia di sisi Allah tidak lain hanyalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling tunduk kepada Allah. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian yaitu orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah telah memberikan informasi di dalam surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang tidak akan merugi lan tabur itu siapa? Di dalam surat Al-Fatir ayat 29 Allah telah memberikan informasi orang-orang yang tidak akan merugi, orang-orang yang untung. Itu yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang selalu mengaji, orang-orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dengan iman. Itulah orang-orang yang nantinya tidak akan rugi, orang-orang yang untung kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, orang-orang yang tidak merugi, yaitu wa aqimus shalah, orang yang menegakkan sholatnya, bukan sholat tetapi menegakkan sholatnya tepat waktu, berjamaah, menunggu waktu-waktu sholat dan menjaga sholatnya. Itulah yang dikatakan wa aqimus shalah, orang yang selalu menjaga sholatnya. Sampai begitu pentingnya sholat itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut, beliau menjelang wafatnya berpesan kepada keluarganya dan sahabatnya, as-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat, dan bersabarlah kepada budak-budak sahayamu. Begitu pentingnya sholat ini,
Rasulullah memberikan wasiat kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, jaga sholat, aqimus sholah. Itulah orang yang tidak akan merugi, orang yang untung. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak akan merugi, yaitu orang-orang yang selalu dia mendermamatkan hartanya dengan secara sembunyi maupun terang-terangan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan ya'lamu al-ghafur. Menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, karena rezeki itu dari Allah, dan rezekiku ada hak-haknya yang perlu kita sampaikan. Dan orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah karena semata-mata karena Allah, itulah orang-orang yang tidak akan merugi dan orang-orang yang untung di dunia dan di akhirat. Wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sidang Jumat rahimakumullah, kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Sampai-sampai malaikat Jibril menasihati kepada Nabi Muhammad SAW, Isma sita fa inaka mayit. Sadarlah wahai manusia, kita akan meninggal dunia. Kematian akan menghampiri kita. Kematian pasti dan pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Kematian kalau sudah datang tidak akan pandang bulu. Ketika manusia bahagia, ketika manusia susah, ketika manusia dalam keadaan tidur, ketika manusia dalam bekerja, kalau sudah datang al-maut tidak akan bisa diundur sedikit pun. Itulah takdir Allah yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz sebelum dunia diciptakan 500 tahun yang lalu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berbuat, beramal supaya kehidupan di dunia kita tidak akan merugi. Kehidupan di akhirat kelak yang selama-lamanya tidak merugi. Yang pertama yaitu innal ladzina yatluna kitaballah. Mari kita senang mengaji, senang mendengarkan kajian-kajian dan mengamalkan dengan penuh keimanan apa yang telah dikandung di dalam Al-Qur'an. Itu orang-orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya. Yang kedua, supaya kita tidak merugi dalam hidup di dunia yang sementara, yang sebentar lagi kita akan pindah ke alam kubur, yaitu wa aqimus sholah. Mari kita tegakkan sholat dengan menjaga waktu-waktu sholat. Jangan sampai kita terlena kesibukan-kesibukan yang melupakan sholat. Serepot apapun, sesibuk apapun, jangan sampai meninggalkan sholat. Sampai Rasulullah berpesan, as-sholah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Kalau kita bisa menjaga sholat, waktu sholat, mudah-mudahan kita
kehidupan di dunia yang sementara ini dan kehidupan di akhirat yang kelak selama-lamanya tidak akan merugi dan kita menjadi orang-orang yang untung. Dan yang ketiga, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak merugi dan untung kehidupan di dunia dan akhirat, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum, menafkahkan harta kita di jalan Allah karena Allah secara sembunyi maupun terang-terangan. Itulah 3 hal Allah telah memberikan informasi kepada kita di dalam surat Al-Fatir ayat 29. Orang-orang yang tidak akan merugi, orang-orang yang untung kehidupannya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan hadirin yang kami muliakan, kita bisa mengamalkan ketiga hal tersebut, dan mudah-mudahan nanti ketika kita didatangi oleh malaikat maut, mungkin Jumat ini kita terakhir hidup di dunia. Tidak ada yang tahu kematian kecuali Allah memberikan tahu kepada kita. Tidak ada yang tahu kematian. Mungkin Jumat ini yang terakhir dalam kehidupan di dunia kita ini. Mudah-mudahan sewaktu-waktu malaikat maut menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, dan bisa melafazkan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita semuanya dimasukkan oleh Allah di surganya Allah yang kekal dan abadi, yang selama-lamanya, sepuas-puasnya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana dunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir lana umurana wa asli. Allahumma maqama sidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Hasbi min su'ali ilmuhu bihajati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.